Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhriji dengan NIM 210420, Prodi PPKN di Universitas Primagraha. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok hukum tata negara. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak Muhammad Yusat SHMH. Yang akan dibahas pada kali ini yaitu mengenai satu, pengertian hukum tata negara, kedua, ruang lingkup hukum tata negara, yang ketiga, sumber-sumber hukum tata negara, dan yang terakhir, konstitusi dan lembaga negara. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu definisi hukum tata negara. Bisa kita lihat di sini teman-teman bahwa banyak sekali para ahli para ilmuwan maksudnya yang berpendapat mengenai definisi hukum tata negara. Yaitu ada tiga pendapat di sini. Yang pertama itu dari Logman atau Scholten. Dia mengemukakan bahwa hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur organisasi negara. Jadi hukum yang mengatur organisasi negara menurut Logman atau Scholten. Yang kedua, menurut Van der Voort, hukum tata negara merupakan peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, dan hubungannya dengan individu-individu dalam kegiatannya. Itu menurut Van der Voort. Yang ketiga, yaitu dari Wade and Phillips. Dia mengemukakan bahwa hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur alat perlengkapan negara, meliputi tugas dan hubungannya antara perlengkapan negara tersebut. Itulah definisi menurut tiga para ahli Selanjutnya bisa disimpulkan bahwa hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Baik, itu pembahasan pertama mengenai definisi hukum tata negara. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum tata negara. Di sini terdapat 7 Ruang lingkup hukum tata negara ini mencakup yang pertama bentuk negara, yang kedua itu ada bentuk pemerintahannya, yang ketiga ada corak pemerintahan, yang keempat ada sistem pemerintahan, yang kelima garis besar organisasi pelaksana, yang keenam ada dasar negara. Kalau gitu dasar negaranya Pancasila teman-teman. Yang ketujuh, cara rakyat menjalankan ketatanegaraan hubungan antara rakyat dengan negara. Itu ruang lingkup hukum tata negara yang mencakup 7 hal. Yang selanjutnya mengenai fungsi hukum tata negara. Nah, kita ketahui bersama di sini ada 4 fungsi hukum tata negara. Yang pertama itu sebagai sarana penggerak pembangunan. Jadi hukum tata negara ini sebagai sarana penggerak pembangunan. Yang kedua ada pengawasan bagi aparatur penegak hukum. Nah, hukum tata negara ini berarti mengawasi semua aparatur penegak hukum yang ada di Indonesia tentunya. Yang ketiga, alat peraturan dan ketertiban masyarakat. Dengan adanya hukum tata negara ini bisa dijadikan sebagai peraturan dan ketertiban masyarakat, tentunya dalam bertindak teman-teman. Yang keempat ada sarana keadilan sosial. Itulah fungsi hukum tata negara. Baik, yang selanjutnya yang ketiga mungkin ini sumber hukum tata negara. Di sini terdapat 2 sumber tentunya teman-teman, material dan formil. Yang akan kita bahas pertama itu material. Nah, sumber hukum tata negara material ini yaitu sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara, termasuk di dalamnya dasar dan pandangan hidup bernegara, serta kekuatan-kekuatan politik pada saat kaidah-kaidah dirumuskan. Itu sumber hukum tata negara material. Yang selanjutnya
sumber hukum tata negara formil. Di sini terdapat 6 sumber ya. Yang pertama bisa kita lihat yaitu hukum perundang-undangan ketatanegaraan. Jadi bersumber dari hukum perundang-undangan, diambil dari undang-undang. Yang kedua hukum adat ketatanegaraan. Yang ketiga hukum kebiasaan ketatanegaraan. Yang keempat jurisprudensi ketatanegaraan. Yang kelima traktat ketatanegaraan, dan yang terakhir ya, yang keenam ini maksudnya doktrin ketatanegaraan. Jadi itulah teman-teman sumber hukum tata negara, baik yang berbentuk material atau dari formil. Selanjutnya sedikit kita bahas tentang konstitusi. Konstitusi menurut ICS ya, WADE dan Z. Phillips mengemukakan nih, berpendapat bahwa konstitusi itu merupakan naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Itulah pemaparan ini ya, pendapat dari ICS, WADE dan Z. Phillips. Substansi konstitusi menurut Miriam Budiarjo ya, di sini ada 4 teman-teman. Yang pertama organisasi negara, kedua hak-hak asasi manusia, yang ketiga prosedur mengubah undang-undang dasar, dan yang keempat ada kalanya menurut larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Baik, yang terakhir mungkin di sini lembaga tinggi negara. Sudah sering kita dengar ya, dan sudah kita ketahui mungkin bahwa lembaga tinggi negara itu di sini ditulis ada 8. Yang pertama presiden, yang kedua yang Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga Dewan Pemeriksaan Keuangan, yang keempat Mahkamah Konstitusi, yang kelima Komisi Yudisial, yang keenam Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketujuh ada Mahkamah Agung, dan yang kedelapan terakhir ada Dewan Perwakilan Daerah. Nah, cukup sekian ya penyampaian materi dari saya mengenai pokok-pokok hukum tata negara. Semoga dalam video kali ini bisa membantu teman-teman menambah pemahaman dan wawasan. Tentunya bermanfaat untuk saya pribadi ya, dan teman-teman semua ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.